T2, salah satu line up termurah dari Febos High Senior. Apakah yang termurah pasti B aja? Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Barang kali ini adalah barang yang cukup langka. Kenapa langka? Karena high senior product itu jarang sekali dibahas di Indonesia. Dan kali ini kita akan bahas salah satu line up yang terbudget termurahnya, yaitu T2 yang menggunakan dua balance armatur per side. Untuk balance armaturnya sendiri kalian tidak perlu ragukan karena dia menggunakan balance armatur kedua-duanya dari Knowles. Jadi sudah tidak diragukan lagi reputasi dari balance armaturnya. Kabelnya sendiri sudah detachable dual pin yang universal. Dan ini monitor ini dipasarkan di angka $95 up, jadi mungkin sekitar 1 jutaan lebih sekian lah. Untuk sponsor video review kali ini, mau thanks berat untuk High Senior dan link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan disclaimer juga, video review ini adalah 100% opini pribadi saya. Untuk packagingnya pernah kita bahas di video terpisah, tapi memang kita nggak dapat full packagingnya. Ini punyanya Oka Van Go, cuma kita taruh di sini aja karena packagingnya ini universal. Tapi T2 dia dapat case seperti ini juga yang pasti, tapi selebihnya kita nggak dapat, jadi kita nggak akan scoring di situ. Setelah kita bahas build quality dari T2 ini. Oke, untuk build quality dari inner monitor satu ini sendiri dia berbahan resin full, di mana housingnya ini berwarna hitam legam seperti ini, dan tidak terdapat fan hole sama sekali di inner monitor satu ini. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama seperti housingnya, yaitu bahan resin, di mana nozzle-nya sendiri nggak glossy seperti bahan housingnya ini, dan saya tanyakan langsung ke produsennya, memang dibuat seperti ini biar air tipsnya itu tidak licin, jadi pada saat tidak gampang lepas lah. Jadi kalau ini dibikin glossy akan licin dan gampang lepas. Jadi memang agak beda aja finishingnya, jadi agak doff gitu di bagian nozzle-nya ini. Untuk nozzle-nya sendiri mungkin sekitar 5 mm ke atas dan tidak terlalu panjang banget juga untuk nozzle-nya dan tidak ada filter seperti ini. Dual bore seperti ini untuk bagian nozzle-nya. Untuk bagian faceplate-nya sendiri, faceplate-nya ini sederhana banget, minimalis look banget, dimana hanya tulisan Febos berwarna silver seperti ini. Mungkin ada yang suka, ada juga yang nggak suka sih. Mungkin yang cari yang bling-bling ini nggak akan suka dengan faceplate seperti ini. Untuk kabelnya sendiri sudah detachable dual pin yang universal, sudah ada air hook-nya di sini juga yang preform. Lalu untuk bagian kabelnya sendiri 4 braid masing-masing kiri dan kanannya per sisi. Dan selain itu untuk bagian bawahnya kalian bisa lihat di sini rapi juga. Chain slider dan splitternya juga berbahan metal, dan di bagian bawahnya lagi ini 8 braid yang di braid dan dipilin dengan sangat rapi dengan jack 3,5 mm straight plug gold plated. Untuk build quality-nya kami berikan skor B+. Untuk build-nya oke banget menurut saya, kabelnya pun ganteng dan cantik. Tapi mungkin desainnya agak sedikit boring aja karena memang hitam polos. Oke, untuk fitting dari inner monitor satu ini dia memiliki housing yang sedang dan cukup ergonomis untuk housingnya. Tapi perlu kalian perhatikan dia ada sedikit tonjolan fin di bagian atas dari housingnya ini untuk info aja untuk kalian mungkin ada yang alergi terhadap fin-fin seperti ini ataupun mungkin yang telinganya sakit pada saat terkena fin ini. Untuk housingnya sendiri bisa dikategorikan cukup ringan, jadi tidak sampai yang teritori berat dan mengganggu. Untuk housingnya sendiri tidak ada sudut-sudut tajam dengan finishing yang rapi menurut saya. Dengan tipe pemakaian over ear regular fit seperti ini. Dan disclaimer, kita menggunakan air tips bawaan dengan size M ya. Untuk kekedapan dan gripnya ini menurut saya bagus banget. Ini tipe pemakaian yang cukup snug dan digoyang-goyang gini pun tidak terkesan loose sama sekali. Untuk pemakaiannya ini memang tadi saya sampaikan snug, ya terkesan seperti custom inner monitor walaupun ini universal. Dan itu salah satu hal yang mungkin menarik untuk sebagian orang. Tapi kalau memang kekurangannya memang agak sedikit panas untuk jangka waktu yang panjang. Tapi pengecualian untuk inner monitor satu ini walaupun dia cukup snug tapi tidak terkesan panas seperti inner monitor snug lainnya. Kita bilang aja Profil 8 seperti itu agak lebih panas dari ini. Jadi ini menurut saya pas aja untuk selera saya. Dan secara fitting kami berikan skor A+ untuk T2 ini. Fittingnya nyaman banget dan versatile untuk semua jenis kegiatan. Baik itu kalian stage use, monitoring, ataupun mendengarkan musik. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Sound quality dari inner monitor satu ini masuk pada kategori neutral menurut saya.
Dan ini monitor satu ini tidak terlalu berat juga untuk di drive. Kalau untuk selera saya sendiri, saya suka yang arah suaranya itu netral, agak sedikit warm. Itu adalah preferensi yang paling saya suka. Oke, bagaimana dengan suara dari in-ear monitor satu ini? Bass dari in-ear monitor satu ini sebenarnya nggak besar-besar banget. Bassnya ini terkesan snappy dan bersih. Walaupun secara tekstur agak sedikit kopong aja atau hollow dikit, ya memang itu khas dari BA sih. Belum neutral dynamic driver. Impact-nya kurang dengan punch yang cukupan tapi cepat di in-ear monitor satu ini. Rumble-nya juga ada, itu juga syukur banget sih sudah ada. Bassnya ini cukup snappy khas BA. Namun memang kalau kita bilang secara kuantitas bukan terkesan besar banget, jadi memang rada-rada netral dan tidak sampai teritori fun dah. Untuk bagian bassnya, kalau kualitas dari bassnya sendiri good, bersih dan cepet sih. Tapi kalau saya bilang ini bass yang neutral sih memang. Jadi bukan untuk bass head tentu saja, tapi kalau untuk selera saya masih masuk. Untuk mid-nya di sini posisinya ini pas, male vokalnya ini bodinya kurang tebal dikit aja dengan dinamika yang oke. Dengan artikulasi yang jelas, oke, tapi emosinya ini agak sedikit kaku. Female-nya ini juga pas bodinya menurut saya, dengan artikulasi yang cukupan dan terasa kurang lepas dikit aja. Walaupun artikulasinya bagus, tapi kurang lepas dikit aja. Untuk shouty-nya sih sendiri masih cukup terkontrol, tapi bisa nyerempet-nyerempet dikit di lagu-lagu yang super shouty banget. Jadi itu paling jeleknya. Tapi somehow di lagu-lagu yang shouty juga, kadang saya juga nggak dengerin shouty-nya. Jadi bisa, kalau kalian tidak beruntung ya bisa mendengarkan paling jelek nyerempet-nyerempet lah. Selain itu presentasi instrumennya juga blending dengan baik di monitor satu ini. Untuk bagian treble-nya ini pas juga menurut saya dengan kesan string yang terasa, tapi di sisi lain tidak sampai yang nyakitin. Jadi tidak terkesan terlalu tipis ataupun mendem juga. Dengan detail dan ekstensi yang menurut saya oke lah ya, masih biasa aja sih sebenarnya. Sibilannya cukup aman di sini. Dan secara umum atau secara keseluruhan tonalitas dari T2 ini kami berikan skor B+. Ini adalah salah satu in-ear monitor 2 driver neutral yang menurut saya suaranya ini walaupun neutral tidak sampai boring ataupun kering sama sekali. Jadi masih saya suka. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari in-ear monitor satu ini presentasi yang neutral apa adanya dan juga balance menurut saya. Untuk bagian timbernya sebenarnya saya nggak ada problem sama sekali. Everything is good untuk tuningannya. Tapi kalau mau di nitpicking, timbre BA-nya itu mungkin bagi sebagian orang yang sensitif akan sangat-sangat mengganggu. Tapi bagi saya masih acceptable lah. Tidak sampai yang metalik banget atau suaranya aneh banget gitu. Enggak. Cukup oke lah, masih bisa diterima. Untuk soundstage-nya sendiri bisa dikategorikan cukup lebar. Dia ada kesan lebar yang cukup bagus. Lalu juga ada kesan depth-nya, itu very nice dan plus point. Selain itu juga kesan tingginya pas. Jadi simply bisa dikategorikan 3D yang proporsional untuk soundstage-nya. Untuk detailnya sendiri, detailnya ya so-so aja, bukan detail monster banget in-ear monitor satu ini. Untuk clarity-nya cukup bagus di sini dipresentasikan oleh balance armatur Knowles. Separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup oke lah untuk kelas 2 balance armatur, membagi-bagi antara instrumen dan instrumen ataupun vokal dan instrumen. Lalu kalau kita bilang imagingnya juga ada kesan layeringnya walaupun tidak terlalu spesial banget, tapi itu ada. Jadi kesannya 3D, lalu ada layeringnya, itu poin plus juga sih sebenarnya. Dan positioningnya menurut saya cukup presisi dieksekusi di in-ear monitor satu ini. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknis dari in-ear monitor satu ini. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini yaitu BA timbernya. Mungkin bagi sebagian orang yang sensitif mungkin nggak suka dengan BA timber itu. Cons yang kedua yaitu bukan yang fun sounding. Jadi kalau kalian cari in-ear monitor yang fun sounding, yang bassy, ataupun yang V-shape, in-ear monitor ini bukan untuk kalian. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini adalah good multipurpose in-ear monitor. Multipurpose maksudnya gimana? Bisa kalian gunakan untuk stage use, perform ya. Lalu bisa kalian gunakan untuk monitoring, mungkin kalian editing macam-macam bisa kalian gunakan juga karena nyaman juga. Dan juga musik, mendengarkan musik juga bisa menggunakan in-ear monitor ini. Jadi multipurpose banget in-ear monitor satu ini. Pro yang kedua yaitu fittingnya ini nice banget menurut saya. Ini salah satu fitting yang ya pas lah untuk telinga saya. Mungkin nggak semua telinga bakal pas, tapi untuk telinga saya sendiri saya nilai cukup tinggi karena ini enak banget fittingnya. Untuk value formanya dari T2 ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A-.
Oke, kita akan bandingkan dua in-ear monitor ini. Di sini ada Proxima dan di sini ada T2. Di mana Proxima ini menggunakan satu balance armatur dan T2 ini menggunakan dua balance armatur. Housingnya pun beda, di sini sedikit lebih kecil kalau kalian lihat di sini. Di mana T2 ini ya mirip-mirip seperti housing custom in-ear monitor atau in-ear monitor universal lainnya. Kalau kita bilang dari segi suara sendiri, T2 ini terkesan lebih smooth dan juga lebih warmer suaranya dibandingkan dengan Proxima ini. Kalau saya bilang tadi T2 ini suaranya netral, kalau dibandingkan dengan Proxima beda lagi nanti suaranya, karena ini lebih warmer jika dibandingkan dengan Proxima. T2 ini bassnya juga lebih meaty dibandingkan Proxima ini, dan lebih fun juga bagian bassnya. Tapi Proxima ini somehow lebih snappy aja untuk bagian bassnya. Untuk mid sendiri lebih tebal di T2 ini dan di Proxima terkesan lebih tipis menurut saya. Somehow juga lebih enjoyable suara midnya di sini dibandingkan di Proxima. Untuk treble-nya lebih sparkly di Proxima dan sedikit lebih smooth dan terkontrol di T2 ini. Saya sih kalau bilang untuk dengerin musik lebih prefer T2 sih. Lebih enjoyable aja suaranya. Sedangkan untuk monitoring saya rasa Proxima masih salah satu tipe suara yang true atau yang bener. Maksudnya ya kalau kalian mau monitoring mendengarkan suara tanpa bumbu-bumbu, Proxima masih menjadi pilihan yang menarik sih. Tapi kalau untuk dengar musik saya ambil yang enjoyable seperti T2 ini. Kesimpulan, Hisenir dari seri budgetnya aja sudah cukup menarik. Dengan suara yang netral tapi tidak sampai yang kering banget. Cocok dibuat macam-macam, dengerin lagu oke, monitoring oke, ataupun perform atau stage use juga oke banget. Mungkin sekian dulu untuk sharing saya mengenai T2 ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar T2 ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.